Andrew Gilchrist lahir di daerah Lanarkshire, Skotlandia pada tahun 1910. Dia, bisa dibilang, adalah produk dari masa dan tempat tertentu di dalam lingkungan elit Inggris. Masa mudanya dibentuk oleh institusi pendidikan yang menyiapkan banyak pemuda untuk mengabdi kepada kerajaan. Dia bersekolah di Edinburgh Academy yang bergengsi, di mana dia menerima pendidikan klasik yang menanamkan disiplin dan pandangan dunia yang luas. Setelah itu, dia melanjutkan ke Exeter College di Universitas Oxford. Disinilah dia mengasah keterampilan intelektual dan membangun jaringan sosial yang akan terbukti sangat diperlukan dalam karir masa depannya. Latar belakangnya bukanlah kekayaan yang melimpah, melainkan kelas menengah profesional yang sering mencari kemajuan melalui pelayanan publik, militer, atau korps diplomatik. Didikan ini memberinya fondasi yang kokoh untuk jalan tak terduga yang terbentang di depannya. Pecahnya Perang Dunia Kedua secara dramatis mengubah lintasan Gilchrist, menariknya dari jalur yang diharapkan sebagai diplomat junior. Dia bergabung dengan Special Operations Executive yang rahasia, sebuah organisasi yang terkenal dengan misi spionase dan sabotasnya di belakang garis musuh. Ini bukanlah peran bagi mereka yang berhati lemah. Gilchrist ditempatkan di timur jauh, sebuah medan perang yang ditentukan oleh konflik brutal dan medan yang tidak dikenal. Misinya di Siam yang sekarang adalah Thailand modern akhirnya menyebabkan penangkapannya oleh Jepang. Periode sebagai tawanan perang ini jujur saja adalah pengalaman yang sangat berat. Dia mengalami kesulitan yang luar biasa dan menyaksikan kenyataan pahit dari keruntuhan kekaisaran dan keganasan kekuatan Asia yang baru. Ujian ini, meskipun mengerikan, memberinya pendidikan yang tidak disaring tentang kompleksitas Asia yang tidak dapat ditiru oleh pelatihan diplomatik manapun. Setelah perang dengan ketahanan dan keberaniannya yang terbukti, Gilchrist secara resmi masuk ke Kementerian Luar Negeri. Pengalamannya dengan SOE dan sebagai tawanan perang memberinya perspektif unik yang membedakannya dari banyak rekan-rekannya. Penempatan diplomatik awalnya adalah cara untuk membiasakannya kembali dengan dunia hubungan internasional yang terstruktur. Salah satu penugasan awalnya yang lebih terkenal adalah sebagai Duta Besar Inggris untuk Islandia. Pos ini di Atlantik Utara yang dingin dan strategis sangat jauh dari panas tropis Asia Tenggara. Ini melibatkan navigasi politik perang dingin yang rumit dan pengelolaan hubungan dengan sekutu NATO yang penting. Periode ini memungkinkannya untuk mengasah keterampilan diplomatiknya di lingkungan yang relatif stabil, meskipun kompleks, mempersiapkannya untuk tantangan yang jauh lebih besar yang menanti. Kepindahan dari diplomasi tenang Reykjavik ke kekacauan Jakarta yang semarak adalah keputusan yang disengaja. Kementerian Luar Negeri membutuhkan seseorang dengan tangan yang mantap dan pengalaman langsung di Asia untuk memimpin misinya di Indonesia, sebuah negara yang semakin penting dan tidak stabil. Latar belakang Gilchrist menjadikannya kandidat yang ideal. Dia bukan orang lama yang khas dari dinas kolonial, tetapi seorang pria yang telah berjuang dan menderita di wilayah tersebut. Persiapannya untuk penempatan di Jakarta melibatkan pengarahan intensif tentang lanskap politik Indonesia di bawah Soekarno. Dia mempelajari kebangkitan Partai Komunis Indonesia, peran tentara, dan kepribadian kompleks Presiden Soekarno sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak menuju ke pos diplomatik standar. Dia dikirim ke garis depan dalam jenis konflik ideologis dan geopolitik yang baru. Sir Andrew Gilchrist tiba di Jakarta pada tahun 1962, melangkah ke kota yang merupakan jantung berdenyut dari negara muda dan sangat bangga. Suasana kental dengan semangat revolusioner dan intrik politik. Kesan pertamanya adalah tempat yang terjebak antara masa lalu kolonialnya dan masa depan nasionalistik yang tidak pasti. Arsitektur megah buatan Belanda sangat kontras dengan kampung-kampung yang ramai dan energi nyata dari penduduk yang dimobilisasi oleh retorika kuat Presiden Soekarno. Gilchrist, seorang pria dengan sikap Skotlandia yang tenang, mengamati kekacauan yang semarak ini dengan mata yang tajam dan analitis. Dia memahami bahwa diplomasi tradisional Eropa dengan protokolnya yang tenang dan makan malam formal akan memiliki efek terbatas di sini. Dia perlu memahami bahasa budaya dan politik Indonesia yang unik agar efektif. Penilaian awalnya tentang situasi politik sangat tajam dan ternyata sangat cerdas. Dia dengan cepat mengidentifikasi 3 kekuatan utama dalam politik Indonesia. Presiden Soekarno giving speech,
Sukarno with Indonesian flag, charismatic Sukarno at public rally at Stock, Presiden Sukarno, pemimpin karismatik dan simbol nasional. Tentara Nasional Indonesia, institusi yang kuat dan semakin politis. Dan Partai Komunis Indonesia yang sedang berkembang, yang mendapat dukungan massa. Gilchrist melihat bahwa ketiga kekuatan ini terkunci dalam keseimbangan kekuasaan yang rapuh dan tidak stabil. Dia mencatat kemampuan Sukarno yang luar biasa untuk mengadu domba tentara dan komunis satu sama lain untuk mempertahankan posisi sentralnya sendiri. Segitiga politik ini dia menyadari adalah kunci untuk memahami setiap keputusan besar dan pernyataan publik yang datang dari pemerintah Indonesia. Tugasnya adalah menavigasi jaring kepentingan yang kompleks ini atas nama Inggris. Tantangan utama yang membayangi masa jabatan Gilchrist adalah konfrontasi yang sedang berkembang. Ini adalah perang yang tidak diumumkan yang diprakarsai oleh Presiden Sukarno untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia. Sukarno memandang Malaysia sebagai boneka neokolonial Inggris yang dirancang untuk menahan pengaruh regional Indonesia. Bagi Gilchrist, kebijakan ini menempatkan dia dan kedutaan besar Inggris langsung dalam bahaya. Pekerjaan diplomatiknya bergeser dari membangun jembatan menjadi mengelola krisis. Konfrontasi berarti bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Inggris dipandang melalui lensa kecurigaan dan permusuhan. Kedutaan menjadi pos terdepan di kota yang tidak bersahabat, dan stafnya harus beroperasi di bawah tekanan psikologis yang konstan. Setiap gerakan mereka diawasi oleh media yang dikendalikan negara. Ketika konfrontasi meningkat, sentimen anti-Inggris di Jakarta juga meningkat. Demonstrasi yang diorganisir menjadi fitur reguler kehidupan di kedutaan. Seruan Ganyang Malaysia, Sikat Malaysia, sering disertai dengan Ganyang Inggris, Sikat Inggris. Laporan Gilchrist kembali ke London selama periode ini melukiskan gambaran yang jelas tentang seorang diplomat yang bekerja di bawah pengepungan. Dia menggambarkan massa yang terorganisir dengan cermat, berita utama surat kabar yang menghasut, dan ancaman kekerasan yang konstan. Dia memahami bahwa demonstrasi ini bukanlah ledakan spontan, tetapi teater politik yang diperhitungkan, yang diarahkan oleh elemen-elemen di dalam pemerintah Indonesia. Tantangannya adalah menjaga ketenangannya, melindungi stafnya, dan menjaga jalur komunikasi dengan London tetap terbuka, sambil mewakili negara yang secara resmi telah dinyatakan sebagai musuh. Ketegangan mencapai puncaknya pada tanggal 16 September 1963. Setelah pembentukan resmi Malaysia, massa besar yang terorganisir dengan baik menyerbu kedutaan besar Inggris di Jakarta. Apa yang dimulai sebagai protes berisik dengan cepat meningkat menjadi serangan besar-besaran. Para demonstran didorong oleh pidato-pidato yang menghasut dan dorongan resmi menerobos tembok kompleks. Mereka menggeledah kantor, memecahkan jendela, dan membakar mobil duta besar. Gilchrist di dalam kedutaan dengan staf kecilnya menghadapi cobaan yang menakutkan. Dia terkenal mempertahankan posisinya, memastikan keselamatan personelnya, dan penghancuran dokumen-dokumen sensitif sebelum massa dapat merebutnya. Saat gedung terbakar, dia dilaporkan mengeluarkan bagpipe-nya dan bermain, sebuah tindakan pembangkangan stoikisme Skotlandia dalam menghadapi kekacauan yang menjadi legendaris. Di tengah permusuhan yang terang-terangan ini, bentuk serangan yang lebih berbahaya dilancarkan. Pemerintah Indonesia menemukan sebuah dokumen yang diduga surat rahasia dari Gilchrist kepada Kementerian Luar Negeri di London. Dokumen ini konon menguraikan rencana untuk menggunakan pasukan Inggris dan Amerika untuk menumbangkan Indonesia, merujuk pada teman-teman tentara lokal kita. Dokumen Gilchrist adalah rekayasa, sebuah disinformasi yang canggung yang kemungkinan besar dibuat untuk mendiskreditkan tentara dan membenarkan kampanye anti-Inggris. Itu disiarkan ke dunia sebagai bukti konspirasi neokolonial Inggris. Bagi Gilchrist, ini adalah momen krisis diplomatik yang ekstrem. Dia harus secara publik dan tegas menyangkal keaslian pemalsuan tersebut sambil menavigasi dampak internasional dan kemarahan yang ditimbulkannya di Indonesia. Menghadapi ancaman fisik dan kampanye disinformasi yang canggih, respons Gilchrist adalah sebuah mahakarya dalam manajemen krisis. Dia menolak untuk diintimidasi. Komunikasinya dengan London tenang dan faktual, memberikan analisis yang jelas di tengah kekacauan. Dia menjaga kontak jalur belakang dengan elemen moderat di dalam pemerintah dan militer Indonesia yang secara pribadi kecewa dengan ekses konfrontasi.
Dia memahami bahwa menunjukkan ketakutan atau kemarahan akan menjadi kontraproduktif. Sebaliknya, dia memproyeksikan citra keteguhan yang tak tergoyahkan. Ketahanan ini membuatnya dihormati oleh rekan-rekan diplomatnya dan bahkan dengan enggan oleh beberapa lawan Indonesianya. Dia membuktikan bahwa senjata paling ampuh seorang diplomat bukanlah gertakan, tetapi keberanian dan kejernihan berpikir. Tekanan itu sangat besar dan bersifat pribadi. Gilchrist dan stafnya secara efektif terisolasi, hidup di bawah ancaman konstan serangan lebih lanjut. Kekebalan diplomatik tidak berarti banyak ketika pemerintah tuan rumah secara aktif mendorong tindakan massa. Namun dia melanjutkan pekerjaannya. Dia terlibat dalam negosiasi yang tegang untuk memastikan keselamatan warga negara Inggris di Indonesia dan untuk mempertahankan sedikit kontak diplomatik. Dia harus menyeimbangkan tuntutan London untuk respons yang tegas dengan kenyataan di lapangan, di mana tugas utamanya adalah mencegah situasi buruk menjadi bencana. Kepemimpinannya selama periode ini sangat penting, tidak hanya untuk mewakili kepentingan Inggris, tetapi untuk menjaga garis diplomasi itu sendiri terhadap kekuatan anarki dan kekerasan yang disponsori negara. Setelah masa jabatannya yang penuh gejolak di Jakarta berakhir, pada tahun 1965, tepat sebelum gejolak politik dramatis yang akan membawa Jenderal Soeharto berkuasa, Andrew Gilchrist punya waktu untuk merenungkan pengalamannya. Dia menyimpulkan bahwa diplomasi di dunia pasca kolonial membutuhkan seperangkat keterampilan yang berbeda dari sekolah Eropa lama. Itu menuntut keberanian fisik, pemahaman mendalam tentang nasionalisme, dan kemampuan untuk membaca interaksi kompleks antara kepribadian dan kekuasaan. Dia melihat bahwa di negara-negara seperti Indonesia, politik tidak hanya dilakukan di kantor-kantor pemerintah, tetapi di jalanan, melalui simbol, retorika, dan aksi massa yang terorganisir. Seorang diplomat yang sukses harus menjadi bagian dari sejarawan, bagian dari antropolog, dan bagian dari tentara, yang mampu tetap tenang saat kedutaannya terbakar di sekelilingnya. Di tahun-tahun berikutnya, Gilchrist menuangkan pengalaman dan wawasannya ke dalam tulisan. Dia menulis beberapa buku, termasuk memoarnya Bangkok Top Secret, yang merinci pengalaman perangnya dengan SOE. Tulisan-tulisannya tentang waktunya di Indonesia memberikan catatan langsung yang tak ternilai tentang periode kritis dalam sejarah Asia Tenggara. Memoar-memoar ini bukan hanya kumpulan anekdot, itu adalah analisis yang mendalam tentang diplomasi di lingkungan revolusioner. Dia menawarkan perspektif unik tentang karakter Presiden Soekarno dan dinamika kekuasaan yang rumit pada era itu. Prosanya, seperti gaya diplomatiknya, lugas, tanpa basa-basi dan diresapi dengan selera humor yang kering, seringkali gelap, menawarkan jendela pribadi ke dunia berisiko tinggi yang dia huni. Warisan Sir Andrew Gilchrist sangat signifikan, terutama untuk studi hubungan Anglo-Indonesia. Masa jabatannya di Jakarta bertepatan dengan titik terendah dalam hubungan antara kedua negara. Namun, penanganannya terhadap krisis mencegah keretakan yang lengkap dan tidak dapat diperbaiki. Dia menunjukkan bahwa bahkan di hadapan provokasi ekstrem, seorang diplomat yang terampil dan berani dapat mempertahankan tali komunikasi dan martabat nasional. Laporan-laporan rinci dan tulisan-tulisannya di kemudian hari telah menjadi sumber penting bagi para sejarawan yang ingin memahami periode konfrontasi. Mereka menawarkan pandangan tingkat dasar tentang konflik, tidak disaring oleh narasi politik di kemudian hari, memberikan konteks penting untuk peristiwa-peristiwa yang membentuk Indonesia dan Malaysia modern. Pada akhirnya, kisah Gilchrist adalah bukti karakter yang dibutuhkan untuk diplomasi di ujung tombak. Dia adalah seorang pria yang ditempa dalam perang yang kemudian harus mempraktikkan seni perdamaian di zona konflik. Ketenangannya yang tak tergoyahkan, ketelitian intelektualnya, dan keberanian fisiknya yang luar biasa menetapkan standar untuk layanan diplomatik di bawah tekanan. Gambaran duta besar Skotlandia yang memainkan bagpipe-nya saat kedutaan berasap lebih dari sekadar anekdot yang menarik, itu adalah simbol ketahanan dalam menghadapi kekacauan. Karier Sir Andrew Gilchrist berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa diplomasi tidak selalu tentang percakapan sopan di ruang tamu yang elegan, tetapi seringkali tentang menjaga garis dengan keberanian dan keyakinan dalam keadaan yang paling sulit.